Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Jemaah Al-Hasani yang saya hormati, Alhamdulillah pada pagi ini kita mendapatkan narasumber Insinyur Sumarno yang sudah sangat lama, tadi disebut lebih dari 50 tahun mengurus pertebuan ya. Di Sumatera Barat juga ada, di daerah kampung kami juga ada itu, dan di daerah Lawang ya, yang disebut dengan tabu ya, yang cuma hasilnya baru gulo saka disebut di sana. Ya, Baik, ya. silakan waktu sepenuhnya untuk Pak Sumarno. Nanti sudah presentasi, barangkali kita ada waktu untuk diskusi. Silakan, Pak. Ini materinya Pak Heri Nugraha ya yang menayangkan. Dari beliau Bu. Oh, dari beliau. Agak betul. Iya, iya. Tekan dulu. Yes. Bukan Ya, gitu. sudah keluar, bagus ya. Ya. Ini historis perkebunan tebu di Indonesia. Khususnya nanti yang banyak tanaman tebu itu di Jawa. Turun. Ya. Sejak pabrik gula berdiri, pertanian tebu telah menyangkut dalam kehidupan masyarakat yang hidup dan besar di lingkungan dekat pabrik gula, yang telah mewarisi budaya turun-temurun menanam tebu dari para leluhur. Maka sudah sepatutnya para generasi penerus berjuang untuk pertanian, khususnya komoditas tebu atau cane sugar, agar industri gula terutama di Jawa mampu bertahan dan berkembang lebih baik. Asal usul tebu. Hingga saat sekarang, asal usul tebu masih belum jelas. Berdasarkan pada sejarah dan pernyataan bahasa pandangan yang sejak lama diterima secara luas adalah bahwa asal usul tanah air tebu adalah dari negara India. Dari situ kemudian tersebar ke penjuru dunia. Pendapat yang dinyatakan oleh Ritter tahun 1941 dan P. Lippmann tahun 1929 dalam Marsadi Pawiro Semadi 2011. Ada benarnya sepanjang pertanian tebu untuk proses ekstraksi nira atau pemerahan nira sebagai dasar pertimbangan, yaitu dari Blam 1985, kemudian Daniel 1975, kemudian Parati 1946, yang dalam beberapa hal sejalan dengan pandangan Pata Sarati 1946 yang berhipotesa bahwa Saccharum officinarum berpangkal di Assam, yaitu di negara India, pada zaman prasejarah. Tetapi karena adanya penyakit busuk, itu akar atau red rot, tebu tersebut tidak dapat bertahan. Dan penulis tersebut meyakini bahwa Saccharum officinarum bermigrasi ke tempat yang lebih sesuai, yaitu di Melanesia. Berdasarkan hipotesa yang dinyatakan oleh Asperger 1958 dan Warner 1962, maka tebu dipandang sebagai tumbuhan asli Irian itu di Papua yang dipelihara di Kepulauan Melanesia berpusat di Papua New Guinea.
Ini kami tampilkan proses fotosintesa yang sederhana. Proses fotosintesa terjadi pada siang hari, yaitu memerlukan suatu sinar matahari. Proses fotosintesa berlangsung di hijau daun atau klorofil. Di sini kami akan membagi satu gambaran tebu, yaitu tebu akan dibagi menjadi 3 nanti dalam analisis untuk penentuan rendemen, yaitu tebu batang bawah atau B, kemudian tebu batang tengah singkat T, dan tebu batang atas disingkat A. Kemudian pada waktu tebang pucuk, yaitu pada ruas daun pertama yang sudah kelihatan, dipotong 30-40 cm. Proses fotosintesa sederhana yang terjadi adalah 6 CO2 plus 6 H2O menghasilkan C6H12O6 plus 6 O2. Kemudian gabungan glukos dan fruktosa akan menjadi molekul sukrus, yaitu C12H22O11. Jadi kami akan menjelaskan atau memberikan suatu pencerahan. Banyak yang terjadi salah persepsi bahwa pabrik gula itu di pabrik gulanya. Jadi di pabriknya lah. Sebenarnya pertumbuhan, pembentukan gula itu adalah di tanaman. Itu yang harus kita berikan suatu pencerahan. Jadi di tanaman sudah terbentuk sukrus, tapi masih dalam bentuk molekul. Di pabrik gula itu ada namanya mencari skor, faktor kemasan untuk pedoman tebang tebu. Itu ada beberapa poin. Ini saya sampaikan secara global, jadi tidak terlalu detail. 1, perlu ditentukan rendemen tebu batang atas, kemudian batang tengah, dan batang bawah. 2, dilakukan analisa persen break, persen pol dari nira tebu A, T, dan B. Persen break itu pengertiannya adalah jumlah zat padat yang terlarut per 100 gram larutan. Persen pol sama dengan persen gula. Jadi yang mengandung persen break sebenarnya bukan hanya gula. Kalau kita melarutkan garam atau NaCl 10 gram di dalam 100 ml, maka akan keluar namanya break. Tetap ada breaknya, tapi tidak ada polnya. Ketika ada gulanya, tidak ada. Itu perbedaan. Jadi break itu untuk semua yang terlarut akan break, tapi tidak semua bahan yang terlarut mempunyai persen pol atau gula. 3, nira tebu diperoleh dari tebu digiling di gilingan kecil. Jadi pabrik gula harus sudah menyiapkan gilingan kecil atau gilingan contoh yang banyak digunakan di pabrik gula merah. Ini sebenarnya juga ada suatu ketentuan di mana gilingan kecil ini faktor perahnya harus di atas 63%, Pak. Ini kadang-kadang banyak pabrik gula yang kadang-kadang mengabaikan. Jadi dia invest gilingan kecil, tapi faktor perahnya hanya 50, dijalankan untuk analisa kemasan. Itu akan menjadi bias yang sangat besar, karena nilai-nilainya akan berubah. 4, kemudian dihitung rendemennya dengan formula ini nomor 5, Pak. Faktor rendemen atau FR kali nilai nira NPP. Ini adalah formula BOM yang sampai sekarang itu masih berlaku di Indonesia.
Namun beberapa akhir-akhir ini sudah dikembangkan metode penentuan rendemen dengan cara ISSCT. Nah, 7 faktor kemassaan atau FK adalah rendemen batang bawah dikurangi rendemen batang atas dibagi rendemen batang bawah kali 100%. Contoh, umpama hasil analisa rendemen batang atas 80% dan rendemen batang bawah 12%. Maka faktor kemassaan adalah 12 dikurangi 6 dibagi 12 kali 100%. Faktor kemassaannya 50%. Dan ini tidak perlu ditebang karena ini masih rendemen masih berkembang. Tebu belum masak atau belum layak ditebang. Jadi dengan meningkatnya umur tanaman tebu, rendemen dan nilai nira NPP makin naik. Ini suatu misal, rendemen batang atas naik menjadi 10% dan rendemen batang bawah naik menjadi 12,5%. Maka faktor kemassaan kalau dihitung sama dengan 12,5 minus 10 dibagi 12,5 kali 100% adalah 20%. Tebu ini cukup masak. Ya. Namun ini perlu mendapat pertimbangan dari manajemen pabrik yang menentukan ditebang atau masih dipertahankan sampai faktor kemasakannya bisa lebih maksimal. Ini sudah menyangkut bisnis, Pak. Jadi kalau faktor kemasan yang optimal adalah 0, yaitu rendemen sudah maksimum. Jadi rendemen batang atas, tengah, bawah sama. Tapi kalau pabrik menunggu tebang pada faktor kemasan 0, dia sudah kehabisan tebu, Pak. Nilainya sudah tebang, dia kehabisan tebu malah menjadi masalah yang sangat besar. Maka dengan pertimbangan, saya sudah meneliti kalau faktor kemasannya lebih kecil atau sama dengan 20%, ini tebu sudah cukup masak dan layak untuk ditebang. Ini adalah tebu PS862, umur masih sekitar 6 bulan. Kemudian ini tebu PS862 ditanam di daerah Tegal, umur sekitar 5-6 bulan. Jadi tebu ini belum layak ditebang, Pak. Jadi kalau tebu umur 5-6 bulan, itu adalah tebu yang layak dibuat bibit untuk pengembangan tanaman tebu yang berikutnya. Kemudian ini adalah gambaran jenis tebu PS862. Ini tebu dengan faktor rendemen yang tinggi, Pak. Jadi bisa sampai di atas 10%. Ini adalah tebu yang sudah berumur 12 bulan. Tebu ini benar-benar sudah layak untuk ditebang dan digiling. Kemudian tebang muat angkut. Pada era sekarang, tebang muat angkut sebagian besar sudah menggunakan truk, Pak. Jadi tidak menggunakan lori, tapi ada juga yang masih menggunakan yaitu lori, Pak. Ini tebang muat angkut menggunakan truk karena ini waktunya cepat dan bisa tebu dibawa ke mana-mana. Ini yang menjadi masalah. Jadi tidak ada suatu rayonisasi. Jadi tebu itu bebas, Pak. Mau digiling di mana tidak ada yang melarang. Karena petani yang ingin adalah untung. Kalau ada tebu di daerah timur, kalau di daerah PG Timur itu hanya memberikan rendemen yang rendah, karena faktor rendemen yang rendah, maka dia akan lari ke pabrik yang punya efisiensi yang tinggi. Itu yang petani sekarang sudah pinter sekali, Pak. Kemudian dulu
ini masih ada muatan angkut dengan lori. Ini sudah hampir nggak ada, tapi di daerah PG Ngadirejo kemarin kami berkunjung ke sana dengan konsultan dari India. Ini kadang-kadang masih menggunakan lori. Dari truk dipindah ke lori, kemudian digiling ke pabrik gula. Inilah diagram alir, Pak, proses sulfitasi. Di tebu digiling itu akan menghasilkan nira mentah, kemudian menghasilkan ampas. Ampas masih punya nilai, Pak. Jadi namakan nilai bakar. Nilai bakar ampas itu sekitar 1.800 kilokalori per kilogram. Itu bermanfaat sekali untuk bahan bakar di boiler. Boiler adalah suatu mesin yang menghasilkan steam atau uap. Nah, dari steam ini ada yang dipanaskan lebih lanjut, jadi uap kering. Uap kering digunakan untuk menggerakkan turbin. Dari turbin akan keluar suatu daya atau power. Power itu akan digunakan di dalam pabrik gula untuk menggerakkan seluruh mesin. Kemudian dari pembakaran ampas di boiler akan dihasilkan juga yang namanya itu abu. Jadi abu tadi masih bermanfaat untuk campuran sebagai fertilizer, yaitu dengan blodong. Kemudian dari stasiun gilingan ini nira dipanaskan di liter 75 derajat Celcius, kemudian masuk ke defekator. Di sini karena prosesnya sulfitasi masih menggunakan belerang, Pak. Jadi ini penggunaan belerangnya adalah kapurnya 160 kilo CaO per 100 ton tebu. Kemudian kalau di kapur dilarutkan menjadi suatu larutan 6 sampai 10 bumi, penggunaannya adalah 120 liter CaO2 kali per meter kubik nira mentah. Kemudian disulfitir menggunakan gas SO2 dengan konsentrasi adalah 7 sampai 14%. Dari zaman Belanda sampai sekarang nampaknya belerang, kita punya belerang dari Ijen, itu merupakan obat yang kuat untuk pemurnian nira atau memutihkan gula. Jadi pemakaian belerangnya kurang lebih 60 kilo per 100 ton tebu. Kemudian pada dositer 2, nira dipanaskan sampai 105 derajat, baru ditambahkan yaitu anionic prokulan. Ini untuk mempercepat pengendapan. Dan ini masuk ke Indonesia, jadi anionic prokulan tahun 1971. Ini baru masuk dan itu sangat membantu di dalam penjernihan nira di clarifier. Ini adalah clarifier ini untuk memisahkan antara nira jernih dan nira kotor. Hasil nira kotor dikatakan mat jus, itu masih mengandung gula. Ini disaring di rotary vacuum filter, akan keluar cake. Cake adalah blodong. Blodong tadi ini digabung dengan abu pada proporsi tertentu akan dihasilkan yang namanya pupuk organik. Dari hasil tapisan rotary vacuum filter akan keluar nira tapis yang masih mengandung gula, dikembalikan ke defekator. Selanjutnya dari clarifier
akan kita dapatkan namanya clear juice atau nira jernih. Nira jernih dipanaskan atau diuapkan di evaporator sampai mencapai break dari 13 sampai 65%. Di sini masih perlu nira atau sirup tadi disulfitir yang kedua kalinya. Ini adalah double sulfitasi sehingga menjadi warna yang lebih pucat atau lebih kuning, Pak. Kemudian panmasak atau kristalisasi molekul sukrus. Jadi dari sulfitasi tank kemudian dimasak. Jadi nira atau sirup tidak bisa dimasak langsung menjadi gula, Pak. Karena ada persyaratan yaitu purity dari masakan A yang sudah tertentu. Jadi masakan itu bisa ada 4 tingkat, bisa 3 tingkat, tergantung dari kualitas tebu yang ditebang. Kualitas tebu adalah persen gain di dalam kebun. Ini adalah masakan A, Pak. Masakan A adalah masakan utama. Kemudian diputar menggunakan sentrifugal, dihasilkan gula A. Hasil putaran itu namanya sirup, itu purity lebih rendah. Maka sirup A tadi masih dimasak lagi, namanya dimasakkan B. Dimasakkan B diputar menjadi gula B. Gula B ini digabung dengan gula A, dimasukkan di dalam suatu mixer pengaduk, kemudian diputar sekali lagi. Di sini adalah double sentrifugal. Ini putaran GKP, maka akan dihasilkan gula kristal putih, yaitu untuk konsumsi masyarakat yang juga untuk proses makanan dan minuman. Gula kristal putih harus memenuhi standar SNI. Kemudian masakan yang akhir adalah masakan C dan D. Sirup dari masakan B ini purity-nya lebih rendah, akan dimasak ke masakan C dengan purity yang turun menjadi 72, akan dihasilkan setelah diputar akan dihasilkan gula C. Gula C bisa dilebur atau untuk bibitan atau untuk seed masakan A atau masakan B. Kemudian sirup C ini purity-nya cuma sudah rendah, sekitar 50, ini dimasak adalah masakan akhir, Pak. Dengan purity kemurnian sekitar 59 sampai 60%. Kemudian diputar, namanya itu putaran D1. Kemudian dari gula D1 dikuningkan lagi, diputar menjadi putaran D2. Akan menjadi namanya gula D2 atau gula setengah jadi. Ini dilebur di melter tank, kemudian dikirim ke sulfitasi tank. Ini untuk meningkatkan kualitas masakan utama ke masakan produk. Dari putaran gula D1, di putaran akhir, akan dihasilkan yaitu tetes, tetes atau molasses atau king molasses. Ini manfaatnya sangat besar sekali. Ini yang kami sampaikan yang utama aja, yaitu untuk industri fermentasi dalam pembuatan etanol atau alkohol. Kemudian kedua, untuk monosodium glutamat atau bumbu masak. Yang ketiga, untuk laisin. Kemudian yang keempat, untuk industri kecap. Jadi industri kecap itu kualitasnya juga hasil kecapnya macam-macam, Pak. Tapi kadang-kadang semua itu menambahkan kecap nomor 1. Jadi kalau kecap nomor 1 adalah kecap yang sama sekali tidak menggunakan campuran dari tetes, Pak.
itu menggunakan gula kristal merah dari gula tebu yang dicetak. Itu akan mutu kecapnya akan bagus. Kemudian yang keempat adalah makanan kuda dan sapi. Ini masih memerlukan tetes. Saya kira untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan secara global. Dan terima kasih atas partisipasi. Kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sumarno yang sudah menjelaskan tentang proses dari tebu menjadi gula itu ya, yang sangat teknis saya kira ya.